Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super untuk seluruh siswa-siswi SMK Trimulya Jakarta serta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam Liga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Rahmat Hadiansyah, mengajar PPKN. Baik, kita mulai saja materi kali ini, berkenaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi saat ini, berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat yang dialami oleh negara bangsa Indonesia ini, baik dari sifatnya yang positif maupun negatif. Sudah selayaknya kita sebagai rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, generasi muda seperti kalian sebagai pelajar, memiliki suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi. Dan pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terutama kepada generasi muda, untuk memberikan suatu pemahaman yang tinggi mengenai bagaimana kita harus menghadapi teknologi yang begitu berkembang pesat di negeri ini. Karena itu merupakan suatu amanat bagi pemerintah untuk rakyatnya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki suatu kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang nantinya akan berdampak kepada negeri kita. Negeri kita akan jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa lain, di mana pasti negara lain sudah siap untuk menghadapi gangguan, terutama berkaitan dengan kemajuan iptek itu sendiri. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang ini merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kalian lihat di berbagai daerah, seringkali terjadinya tawuran antar warga, ya. Hanya karena suatu masalah yang sepele. Bisa kalian saksikan biasanya di TV, ya, berita perkelahian antar warga baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Selanjutnya, perkelahian pelajar. Jadi pernah terjadi di beberapa daerah, sama masalahnya sepele karena salah pahaman pada saat di jalan, karena ini pelajar tidak bisa menahan diri. Contoh lain, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala daerah yang beberapa tahun lalu berlangsung, apabila ada satu calon kepala daerah yang tidak merasa kurang dalam hasil pemilu, ada saja pihak-pihak yang mengambil untuk memprotes. Seharusnya apabila terjadi protes atau kurang puas terhadap hasil, bisa melalui tahapan-tahapan, ya,
yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Contoh lain, perebutan lahan pertanian maupun tambang ya, antara pekerja penduduk setempat dengan tenaga asing yang ada di Indonesia. Banyak contoh-contoh lain ya yang terjadi karena ini kurangnya kesadaran dari kita sendiri mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah di bawah NKRI haruslah mempunyai sikap perilaku yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, yang dilandasi oleh keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita dalam kehidupan harus rela, ya, ikhlas, ya, bertindak. Ini semua akan demi kebaikan dan kemajuan bangsa negara Indonesia. Perlu kalian ketahui apa sih pengertian berbangsa itu? Bisa dipahami, pengertian berbangsa ini adalah manusia yang terikat karena memiliki kesatuan bahasa dan wilayah yang sama. Maksudnya, walaupun negara Indonesia ini terdiri dari beraneka macam suku, agama, ras, tapi memiliki bahasa pengantar, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian bernegara adalah organisasi beberapa kelompok manusia yang mendiami atau berdomisili di suatu wilayah dan mengakui pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Artinya ada di Indonesia ada beberapa kelompok atau bisa dikatakan organisasi ya kemasyarakatan. Dalam berorganisasi atau kelompok harus berpedoman kepada aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, harus berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar terciptanya suatu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Indonesia ini kan ada ya, dasar hukumnya. Apa sih dasar hukumnya? Setiap warga negara memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia cantum dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 25, pasal 27 ayat 3 dan lain-lain. Nah, berapa penting kesadaran berbangsa dan bernegara ini? Mengapa kita harus memiliki kesadaran? Apa sih alasannya? Bisa diambil beberapa contoh. Yang pertama, menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Artinya, setiap warga negara nantinya diharapkan memiliki karakter seperti disiplin, ya, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Yang kedua, mensejahterakan hidup. Jelas ya, kalau kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, hidup kita akan sejahtera. Karena kesejahteraan bagi rakyatnya dijamin oleh negara. Yang ketiga, menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Otomatis dengan kesadaran, ya, dengan melaksanakan satu kesadaran berbangsa dan bernegara,
hidup kita akan aman dan adil dalam negeri ini. Karena kita sudah melaksanakan apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Keempat, memperoleh perlindungan, terutama perlindungan hukum. Karena hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembangunan bisa dilaksanakan. Ini jelas ya. Karena tujuan negara Indonesia adalah ciptakan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan-pembangunan bisa dilaksanakan seperti sekarang yang kita sudah nikmati. Pembangunan di sektor industri, ya, pabrik-pabrik, sektor jasa transportasi, contohnya pembangunan jalan tol, jalan layang, transportasi dipermudah, adanya Transjakarta, MRT, LRT, dan lain sebagainya. Ini sudah kita nikmati bersama-sama, walaupun ada yang masih dalam tahap pembangunan, baik di Pulau Jawa maupun di pulau lainnya. Ini sedang berkembang. Nah, kita ke belakang dulu mengenai sejarah. Diawali tahun berapa Persatuan Berbangsa dan Bernegara ini dimulai. Bisa kita lihat tahun 1908, tepatnya pada 20 Mei, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, merintis adanya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Lalu puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan yang berarti merupakan suatu tonggak perjuangan kemerdekaan, di mana seluruh rakyat Indonesia bersatu, baik pemuda, angkatan tua, saling bersatu untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Ini merupakan suatu pendobrak ya, bagaimana Indonesia harus merdeka. Selanjutnya, tahun 1966, di mana sudah dimulainya melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Berlanjut lagi, tahun 1998, dicanangkanlah pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan good governance. Semua aspek pemerintah dan rakyat bersatu padu untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih, adil, dan jujur. Seperti kita ketahui, kesadaran berbangsa dan bernegara ini ada semangat yang perlu tumbuh, yaitu semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme bisa diartikan paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa Indonesia. Contohnya, kita bangga menggunakan produk dalam negeri, karena hasil karya bangsa sendiri tidak kalah dengan produk luar negeri. Selanjutnya, patriotisme, paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air, karena NKRI ini tempat berpijak dan tempat hidup, serta mencari penghidupan. Semangat nasionalisme dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa
Contohnya, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, saling menghargai. Tidak adanya perselisihan. Kita bangga terhadap negeri kita sendiri. Semangat patriotis juga dapat ditunjukkan dengan rela berkorban demi tanah air, mempertahankan kedaulatan negara dan sebagainya. Bisa diartikan pada saat negara kita mengalami suatu ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, atas sebuah rakyat Indonesia, terutama generasi muda, kalian sebagai pelajar generasi penerus bangsa, sebagai garda terdepan, bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negeri ini dengan cara apapun. Karena ada istilah NKRI merupakan harga mati. Lalu penerapan semangat kebangsaan ini bisa diterapkan dengan cara keteladanan. Artinya sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatan. Misalnya, belajar dengan tekun dalam mengejar prestasi, tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Diharapkan ya, mulai dari dini kita tanamkan hal-hal yang baik, sikap yang baik dan positif. Kalian sebagai pelajar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan tekun, mengukir prestasi baik bidang akademik maupun non akademik. Poin kedua, pewarisan. Artinya proses menurunkan nilai-nilai sikap dan perilaku yang terpuji kepada generasi muda atau generasi berikutnya. Contoh, perilaku jujur. Para pejabat ya, anggota dewan diharapkan jujur dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab apa yang menjadi tugasnya. Karena ini amanat dari rakyat, harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Poin ketiga, ketokohan. Adanya sosok, figur yang terkenal atau disegani, dan pengaruhnya ini sangat besar dalam masyarakat. Contoh, berikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Misalkan di lingkungan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, apabila ada keluarganya, ada lingkungannya yang mengalami kesusahan, musibah, langsung memberikan bantuan. Itu perlu figur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah, implementasi pelaksanaan patriotisme ini dalam kehidupan sehari perlu kita laksanakan. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, misalkan dengan menyaksikan film perjuangan, pada biasanya di televisi pada saat momen-momen 17 Agustus ada film perjuangan, beberapa stasiun TV swasta menyiarkan. Alangkah baiknya kita ikut tonton ya, sejarah perjuangan para pejuang terdahulu. Bisa saja membaca buku bertema perjuangan, buku buka-buka buku sejarah, dan mengibarkan bendera putih pada hari-hari tertentu. Biasanya kan pada saat contohnya 17 Agustus tiap rumah mengibarkan bendera merah putih sebelum hari hanya. Misalkan sebelum 17 Agustus, 1 minggu sebelum 17 Agustus, setiap rumah sudah mengibarkan benderanya ya, atribut-atribut merah putih sudah dikibarkan. Selain itu, dalam kehidupan sekolah kita perlu juga ya, mengimplementasinya dengan cara upacara bendera. Ini rutinitas setiap hari Senin, upacara bendera dengan khidmat, menyaksikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib dengan khidmat dengan seksama, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa.
Kalian sebagai pelajar, penerus bangsa, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh demi kemajuan dan kesuksesan kemajuan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak lepas dari itu semua. Bisa kita kembangkan sikap kesetikawanan sosial. Artinya, bila ada tetangga, ya, teman kita yang lagi kesusahan, memerlukan bantuan, sudah sepatutnya kita membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Lalu memelihara kerukunan di antara semua warga ini penting. Kita jadi bersihat, saling menghargai, saling menghormati, walaupun beda suku, beda agama, tetap harus hidup rukun. Tepung saliro, tenggang rasa, itu harus diterapkan. Kemudian dalam kehidupan berbangsa dan negara, pasti contohnya dengan meningkatkan persatuan kesatuan. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan kebijakan pemerintah. Contohnya, misalkan ada aturan membayar pajak, kita sebagai wajib pajak harus membayarnya tepat waktu, ya. Mengembangkan kegiatan usaha produktif, UMKM yang punya usaha rumah tangga bisa dikembangkan, mencintai produk dalam negeri karena hasil karya negeri sendiri tidak kalah dengan dari luar negeri. Kita harus bangga terhadap produk dalam negeri. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku, misalkan pada saat berkendara dilengkapi dengan surat lengkap, mematuhi rambu-rambu dan lain sebagainya. Tidak main hakim sendiri. Nah ini ya, apabila ada tindak pidana atau misalkan sederhana pencuri di lingkungan kalian, kita tidak boleh main hakim sendiri karena ada pihak yang berwajib, kita lapor, diselesaikan secara hukum. Dan ini penting juga menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam yang baik dan benar, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, karena ini untuk kemakmuran, kelancaran bagi kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini, kalian ketahui kita masih menghadapi masa pandemi, sudah 1 tahun lebih. Pandemi ini tidak kunjung selesai. Bagaimana cara upaya pemerintah untuk menekan, karena ini perlu disikapi oleh setiap individu di tanah air. Penyebaran virus ini masih terus terjadi. Ini bukan hal yang main-main. Jangan dianggap enteng atau ringan, ya. Ini tanggung jawab kita semua, pemerintah dan rakyatnya. Bagaimana upaya mengurangi kemungkinan naiknya kasus positif negeri ini. Ya. Apabila terjadi, terutama di DKI, ya, Jakarta, kalian tahu sendiri di media elektronik, TV, ya, berita begitu, ya, memilukan diberlakukannya PPKM mikro dan sekarang ini PPKM darurat, di mana pemerintah, tenaga kesehatan begitu kewalahan, juga memakan korban baik dari masyarakat dan tenaga kesehatan sendiri. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah di luar DKI. Pemberlakuan PPKM darurat ini, terutama di Jawa dan Bali, akan berlangsung lama. Kita harus sadar, ya, tidak boleh kita egois, tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.
terutama yang 5M, kita harus jalankan dengan baik. Ya. Pentingnya solidaritas masyarakat di tengah krisis COVID-19 dengan cara saling membantu ya. Karena saling membantu, saling menolong, berbagi merupakan kearifan lokal budaya Timur. Kita sebagai orang Timur ya, solidaritas ini dalam bentuk apapun bisa disumbangkan, materi maupun non materi. Nah, sumbangan ini ditujuan untuk yang terimbas dampak penyebaran virus ini. Tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, seharusnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya. Ya, melaksanakan hak dan kewajibannya dengan cara mematuhi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, ya, dengan bergulirnya aturan PPKM darurat, ya, prokes tetap terjaga, 5M, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, tidak keluar apabila tidak penting. Kita tetap menjaga aturan ini ya, demi keberlangsungan, demi kesehatan rakyat Indonesia, dan demi menangani pandemi ini supaya berakhir. Artinya social distancing tetap menjadi prioritas. Apabila kita melaksanakan ya, kesadaran berbangsa dan negara sejak dini dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan keluarga dan sekolah, juga sosialisasi di masyarakatnya, saya akan terwujud. Ya. Kegiatan dialog kesadaran berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan dalam rangka memupuk serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan, serta merumuskan pokok pikiran tentang peningkatan kesadaran berbangsa. Karena ini merupakan kebijakan pemerintah dalam peningkatan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan warga masyarakat. Jadi itu saja materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selalu menjaga protokol kesehatan, tetap semangat. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.